Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi di acara Economic Corner. Acara ini adalah program mingguan Metro TV Lampung yang mengupas berbagai isu ekonomi terkini. Program ini didukung oleh IDX Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Radisson Lampung Hotel, Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan Rumah Kayu. Saya Abdul Kohar akan memandu acara ini 30 menit ke depan. Kita akan berbicara tentang bagaimana nasib ekonomi Lampung, mengakselerasi ekonomi Lampung di tengah pandemi yang sudah berusia hampir satu setengah tahun ini. Nah, ada 5 sektor yang mau digenjot oleh pemerintah. Nah, 5 sektor itu adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, infrastruktur, konstruksi, dan juga pertambangan. Nah, bagaimana kita bisa mampu bangkit dari situasi keterpurukan ini? Kali ini pemirsa akan saya ajak berbicara dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Dr. Nairobi SEMSI. Pak Nairobi, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Nah, situasi kita ternyata di luar dugaan ini Pak. COVID berusia sangat lama Pak. Ekspektasinya dulu ya 1 tahun selesai. Sekarang 1 tahun lebih. Semua sektor nyaris lumpuh. Nah, pemerintah kemudian mau menggenjot memulai dari 5 sektor. Sudah tepatkah? Ya, jadi kalau saya lihat yang akan digenjot ini adalah sektor-sektor yang tidak banyak melibatkan manusia ya. Jadi bergerak dalam sebuah lingkup-lingkup yang kecil dan kelihatannya ini akan digerakkan dengan cara melakukan tambahan investasi di masing-masing sektor. Nah, masalahnya sekarang yang kali kita lihat bahwa berdasarkan data yang kita miliki, sektor investasi ini, sektor pertambahan nilai ini justru sedang mengalami penurunan. Gitu. Artinya diperlukan insentif yang besar dari pemerintah dan untuk menggerakkan masyarakat untuk melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah di 5 sektor tadi. Tetapi yang paling penting menurut saya, yang harus kita lakukan sekarang adalah sebenarnya membenahi lagi sisi kesehatannya, Pak Komar. Yang saya perhatikan kita ini sisi kesehatannya itu agak terlepaskan. Sisi kesehatan itu maksudnya dampak dari pandemi terhadap kesehatan dulu? Iya, kesehatannya dulu ini yang yang harus kita tuntaskan sehingga pergerakannya itu bisa lebih mudah, karena sebenarnya paling mudah kan kalau kita punya modal, kita masukkan ke dalam sektor tersebut, kita berikan beberapa insentif, dia bergerak. Tetapi kalau misalkan sektor kesehatannya ini masih tidak bergerak, tidak ada perubahan yang signifikan, ya kelihatannya juga percuma begitu. Nah, saya pikir pemerintah boleh memberikan beberapa insentif kepada sektor-sektor tersebut, menggerakkan investasi, tetapi pemerintah juga harus jauh lebih bekerja keras di sisi kesehatannya. Yang kita perhatikan contoh sederhana adalah kembali mengingatkan masyarakat bahwa ini belum tuntas, ini belum selesai. Yang kita lihat masyarakat sudah menyatakan kelihatannya ini sudah selesai. Nah, dari perilaku kan? Iya, masyarakat perilakunya seperti itu. Ada statement begini, Pak Nairobi. Ya kalau tidak begitu, kapan kami makan kan kira-kira gitu. Nah, bisa dimaklumi nggak hal-hal seperti ini sebetulnya? Ya sangat kita maklumi karena memang bagaimanapun masyarakat membutuhkan pendapatan untuk membiayai kehidupannya. Tetapi kalau kita biarkan, dampak besarnya akan lebih besar lagi, akan semakin panjang ini kan. Tidak tuntas-tuntas gitu. Kita belajar dari flu burung, Pak Komar. Flu burung itu dulu kan selesainya hampir 2,5 tahun lebih, hampir 3 tahun gitu kan. Dengan teknologi yang sederhana. Dia selesai lebih cepat dulu dikarenakan herd immunity. Herd immunity ini berjalan secara alami kan. Kalau sekarang kita punya vaksin, kita kemudian punya berbagai macam cara, kan ini harusnya lebih cepat lagi. Nah, tinggal bagaimana kita kerja keras itu, kalau misalkan kita kasih dalam bentuk porsi adalah sekitar ya 65% di sektor kesehatannya, 35% di sektor ekonominya. Kalau ini sudah berjalan, ekonomi ini dampak dari, kalau ini sehat, yakinlah ekonomi nggak perlu kita terlalu banyak usaha,
Karena memang aktivitas manusia ingin mendapatkan tambahan pendapatan, ingin berproduksi. Ya, termasuk di Lampung gitu ya. Iya. Dari kelima sektor itu, apa sebetulnya kalau mau dijadikan sebagai semacam daya ungkit, setelah dengan asumsi ya, setelah urusan kesehatan relatif on the right track gitu kan. Apa kemudian yang harus dimulai untuk diakselerate sehingga ini bisa berdampak pada ekonomi Lampung secara langsung gitu? Ya mungkin yang tidak 5 tadi Pak, ada yang satu, pariwisata Pak. Pariwisata ini sangat mendongkrak secara cepat ya Pak ya. Karena dalam waktu yang begini lama, masyarakat juga sudah mulai jenuh, mereka ingin melakukan berbagai macam aktivitas. Dan terlihat sebetulnya dalam kondisi yang seperti sekarang saja, masyarakat itu sudah bergerak ingin berdamar wisata kan. Nah ini yang perlu kita benahi secara cepat, kita berikan kesempatan di sektor pariwisata. Kemudian sektor yang kedua, kita ini adalah daerah pertanian. Ya, pertanian, kemudian sektor primernya itu, dan kalau kita perhatikan, sekarang ini juga sudah terlihat sektor pertanian itu sudah meningkat kalau kita lihat data. Pertumbuhannya di kuartal pertama di tahun 2021 ini sudah mulai naik. Artinya ini punya potensi bahwa sektor pertanian ini adalah sektor yang sebenarnya tidak banyak melibatkan kerumunan kan. Sehingga ini juga sektor pertanian harus kita cepat kembangkan dengan memberikan berbagai macam insentif dan fasilitas kepada petani untuk melakukan beberapa proses produksi yang barang-barang ini memang dibutuhkan oleh kondisi lokal dan nasional dulu gitu. Karena internasional kan kita masih terhalang oleh masalah impor dan ekspor itu. Iya, nah kalau tadi beberapa kali Pak Nairobi bilang soal insentif. Insentif otomatis berarti ada pendapatan negara yang berkurang. Nah, dengan kondisi seperti sekarang ini, dengan defisit yang semakin melebar, apakah insentif itu cara yang paling tepat? Kalau menurut saya, kita kemarin kan sudah mengeluarkan, pemerintah mengeluarkan insentif berupa, saya menyebutnya mungkin tambahan uang yang beredar, Pak. Itu kan dengan menggunakan sistem pemerintah membeli surat berharga, BI membeli surat berharga di pasar perdana. Betul. Sebanyak hampir 700 triliun lah ya yang disiapkan. Kemudian di anggaran tahun 2021 ini sekitar hampir 300-an. Kan inflasinya tidak terlihat. Inflasi tidak terlalu terlihat. Karena memang kebutuhan pasar itu, daya beli masyarakat ini masih berkurang, ditambah dengan uang yang masuk ini menggerakkan ekonomi. Jadi kalaupun misalkan pemerintah melakukan tambahan dalam bentuk langkah pertama, kemudian kita teruskan langkah kedua dengan kontrol yang ketat Pak ya, ini saya pikir Pak Kohar, ini akan menjadi insentif keuangan yang cukup baik bagi pemerintah. Tentu saja sekali lagi, yang seperti ini kan harus dilakukan perhitungan dengan matang, diamati dengan baik. Tetapi kalau kita lihat dampak kemarin, tidak ada terhadap inflasi. Artinya on the track ini. On the track ya. Baik, nanti kita di segmen berikutnya kita akan bicara lebih detail lagi, lebih dalam lagi soal bagaimana mengakselerasi ekonomi Lampung dengan beberapa sektor tadi, apakah itu akan mampu betul-betul mendongkrak. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.